Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Semarang memastikan pasien COVID-19 tetap bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada 2020. KPU sudah berkoordinasi dengan rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait teknis pencoblosan pasien COVID-19. Nantinya, petugas TPS akan menggunakan alat pelindung diri atau APD secara lengkap guna datang ke rumah isolasi di rumah sakit, di rumah dinas wali kota Semarang, maupun di rumah isolasi mandiri. Sejauh ini, pihaknya sedang mengumpulkan data jumlah pasien yang dirawat di rumah dinas dan rumah sakit. Dari data itu, nantinya bisa menentukan berapa petugas TPS yang datang ke tempat perawatan tersebut. Sementara untuk pelayanan difabel dan lansia yang tidak bisa datang ke TPS langsung, KPU tetap melayani. Nantinya petugas TPS akan mendatangi ke rumah pemilih untuk pencoblosan. Tetapi pihak keluarga yang bersangkutan melaporkan atau berkoordinasi terlebih dahulu ke pihak TPS agar petugas TPS mengetahui. Mungkin tadi yang pertama soal layanan pasien COVID ya. Jadi kan kita kan kemarin juga berkoordinasi dengan rumah sakit, dengan Dinas Kesehatan juga. Nah, nanti kita juga dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi kembali. Intinya dari awal kita sudah melakukan sosialisasi bagaimana mekanisme untuk bisa memfasilitasi mereka yang sedang sakit atau kemudian sedang dirawat atau kemudian sedang diisolasi di rumah dinas. Ini kan juga kita sudah sosialisasikan lebih awal. Nah, nanti kita kemudian tindak lanjut selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data mengenai jumlah besaran berapa yang ada di rumah sakit, di tiap-tiap rumah sakit, untuk kemudian nanti ada TPS yang merapat ke sana dan juga yang sedang ada di rumah isolasi, berapa jumlahnya nanti akan dilayani, begitu Mas. Tetap ada pemungutan suara ya di sana ya? Tetap, bukan di sana nggak ada pemungutan suara, tetapi ada TPS yang datang ke sana untuk kemudian melayani mereka yang ingin menyalurkan hak pilihnya. Itu nanti untuk petugasnya bagaimana? Pakai APD? Pakai APD, nanti pakai hazmat. Pakai hazmat ya? Tugas kita di tiap-tiap TPS itu ada dua setel hazmat kok yang nanti bisa digunakan petugas KPPS. Yang nanti peruntukannya bukan dipakai seharian ya, tetapi dipakai apabila harus melayani mereka yang sedang isolasi mandiri baik di rumah dinas atau mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah, atau mereka yang merasa dirinya itu mungkin masuknya itu suspek ya, atau mungkin masuknya itu belum terkonfirmasi, itu juga bisa. Jadi ini lebih kepada kalau juknis kami itu sesuai ketentuan, sesuai kebutuhan untuk penggunaan baju hazmat itu di tiap-tiap TPS. Kalau untuk ya sama. Jadi intinya itu adalah itu tetap bisa dilayani ya kalau mereka merasa kesulitan untuk bisa masuk ke TPS atau datang ke TPS, itu tetap bisa dilayani. Yang penting itu adalah adanya konfirmasi dulu, adanya pemberitahuan kepada petugas KPPS-nya. Karena kalau tidak ada pemberitahuan kan kita menganggapnya berarti kan tidak berkenan untuk datang atau untuk nyoblos. Jadi bukan terus kemudian jam 12 nanti udah pasti muter, enggak. Tetapi kalau kemudian ada pemberitahuan, oh iya nanti di sore di gang A, di gang B, di gang C itu ada Bu ini, Pak ini yang dia tuh pengen nyoblos tapi dia nggak bisa. Belum itu data-data untuk yang itu data. Ya, yang penting itu melakukan komunikasi dengan KPPS-nya atau paling tidak berkomunikasi dengan Pak RW atau Pak RT untuk kemudian dikomunikasikan dengan petugas KPPS-nya. Jadi nanti jam 12 mereka baru kemudian bergerak untuk kemudian melayani orang-orang yang tadi disampaikan seperti lansia, difabel, atau kemudian mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.